Di tengah persaingan sepak bola Indonesia yang, ya kita tahu semua, super ketat, ada satu klub yang lagi nggak cuma ngejar trofi, tapi juga ngebangun sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah cetak biru kesuksesan. Hari ini kita bakal bedah tuntas fenomena itu. Pertanyaannya mungkin kedengaran simpel ya. Gimana sih caranya Persib bisa sekonsisten itu di liga yang penuh drama? Ternyata jawabannya itu jauh lebih dalam dari yang kita kira. Dan inilah yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Soalnya ini tuh bukan cuma soal angkat piala di akhir musim. Ini tentang membangun fondasi, sistem, dan budaya yang benar-benar bisa jalan buat jangka panjang. Selamat datang di Raka Pradita Channel, tempat kita membedah cetak biru kesuksesan Persib. Oke, kita mulai dari poin utamanya dulu. Persib Bandung itu sekarang bukan lagi sekedar tim pesaing di lapangan. Mereka bisa dibilang udah ngedefinisiin ulang apa artinya jadi klub profesional di Indonesia. Nah, kutipan ini nih, ngena banget. Pertarungannya itu bukan lagi cuma soal menang kalah di lapangan, tapi soal kesiapan di semua aspek. Mulai dari manajemen sampai ke supporter. Persib udah netapin standar baru yang mau nggak mau maksa klub lain buat ngejar. Terus gimana caranya mereka bisa sampai di titik ini? Jawabannya ada di 3 pilar utama. Kita mulai dari yang pertama dan yang paling fundamental, manajemen profesional. Ini adalah mesin tak terlihat di balik semua kesuksesan mereka. Coba deh kita lihat cara mereka belanja pemain. Nggak ada tuh yang namanya pembelian panik atau asal comot. Setiap pemain yang datang itu hasil dari analisis mendalam buat mastiin dia benar-benar cocok sama filosofi pelatih dan ngisi lubang yang ada di tim. Terencana banget. Dan hasilnya gimana? Wah, kelihatan banget di lapangan. Persib seringkali memulai musim dengan kondisi yang jauh lebih siap dibandingin lawan-lawannya. Mereka nggak ngebangun tim dari nol setiap tahun, tapi nyempurnain apa yang udah ada. Ini ngasih keunggulan teknis dan mental sejak awal kompetisi. Lanjut ke pilar kedua, dan ini bisa dibilang jadi pembeda paling gede di liga kita. Keuangan yang sehat. Di saat banyak klub lain terseok-seok, Persib nunjukin kalau stabilitas finansial itu bisa membeli sesuatu yang lebih berharga dari pemain bintang, yaitu fokus dan ketenangan. Kekuatan mereka itu datang dari mana? Dari diversifikasi. Persib nggak bergantung cuma sama satu keran dana. Ada sponsor yang kuat, ada bisnis klub yang dikelola secara profesional, dan sumber pendapatan lainnya. Ini tuh kayak ngebangun benteng finansial yang bikin mereka kebal dari guncangan-guncangan yang sering melanda klub lain. Bedanya tuh kontras banget. Di satu sisi, ada stabilitas yang bikin pemain dan staf bisa fokus 100% ke lapangan. Di sisi lain, kita sering dengar kan ada drama tunggakan gaji yang mecah konsentrasi. Nah, ini bukti nyata kalau keuangan yang sehat itu fondasi langsung buat performa terbaik di lapangan. Oke, sekarang kita sampai di pilar ketiga. Sebuah kekuatan yang mungkin nggak bisa diukur pakai angka, tapi bisa dirasain sama siapa aja yang datang ke stadion. Bobotoh. Basis supporter mereka ini adalah aset yang luar biasa banget. Coba deh kita resapi kutipan ini. Kuat banget artinya. Buat Persib, supporter itu bukan cuma pelanggan yang beli tiket. Mereka adalah bagian yang nggak bisa dipisahin dari denyut nadi dan identitas klub itu sendiri. Hubungannya tuh jauh melampaui sekedar transaksi biasa. Kontribusi mereka tuh bener-bener nyata. Loyalitasnya tanpa syarat, mau tim lagi di atas atau di bawah. Gemuruh stadion yang bisa meruntuhkan mental lawan, dan ikatan emosional yang kuat. Mereka bukan cuma supporter, tapi beneran pemain ke-12 yang ngasih nilai sportif dan komersial yang luar biasa. Oke, kita udah lihat ketiga pilarnya. Jadi, apa artinya semua ini buat sepak bola Indonesia secara keseluruhan? Ini tuh bukan lagi cuma cerita tentang Persib. Ini tentang sebuah model, sebuah cetak biru yang bisa dipelajari. Jadi, kalau mau disimpelin, resepnya tuh ada 3 langkah praktis. Pertama, bangun fondasi manajemen yang solid. Kedua, ciptakan model bisnis yang berkelanjutan. Jadi nggak gali lubang tutup lubang. Dan yang ketiga, rangkul supporter sebagai bagian dari keluarga, bukan sekedar konsumen. Dan pada akhirnya kesimpulan utamanya ya ini. Apa yang lagi dibangun sama Persib itu bukan cuma buat kejayaan mereka sendiri, tapi juga jadi sebuah cermin. Sebuah contoh nyata tentang gimana seharusnya sebuah klub dikelola di era modern ini. Nah, ini ninggalin kita satu pertanyaan penting buat direnungin bareng-bareng. Kalau modelnya udah ada di depan mata kita, tantangan apa sih yang harus dihadapi sama klub-klub lain dan juga ekosistem sepak bola nasional buat bisa ngikutin jejak ini? Makasih banyak udah nyimak sampai akhir. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, pelajaran terbesar apa sih yang bisa diambil dari Persib? Gue pengen banget baca pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga subscribe Raka Pradita Channel biar kita bisa terus diskusi seru tentang sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.